Oke, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Lamadoken, sapa saja dengan Catherine. Saya berasal dari kelas 10J dengan nomor urut 10. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya berkaitan dengan fisika, yaitu pengukuran dan angka penting. Nah, dalam pengukuran dan angka penting ini terdapat beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu bab pertama yaitu pengukuran dengan beberapa poin-poinnya, yaitu yang terdiri dari pengertian, macam-macam alat ukur, sistem satuan, dan cara menghitung jangka sorong serta mikrometer siklup. Lalu yang di bab kedua saya akan membahas beberapa poin-poin, yaitu yang pertama pengertian dari angka penting, aturan penulisan angka penting, aturan berhitung dari angka penting, serta notasi ilmiah. Nah, mari kita ke halaman selanjutnya, yaitu bab pertama pengukuran dengan poin pertama yaitu pengertian pengukuran. Dr. Rina Febriana, MPD, dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, dia memaparkan pengertian pengukuran, yaitu pengukuran diartikan sebagai mengukur sesuatu atau sebagai pemberian angka terhadap objek yang diukur, sehingga dapat menggambarkan karakteristik dari objek atau fenomena yang diukur tersebut. Lalu, dalam pengukuran ini juga terdapat tujuannya. Pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan nilai numerik yang dapat digunakan untuk membagikan, menggambarkan, dan memahami karakteristik suatu objek tersebut yang diukur tersebut. Lalu yang ketiga itu juga terdapat unsur dalam pengukuran. Unsur yang pertama yaitu besaran. Besaran dalam pengukuran ini diartikan sebagai kuantitas yang diperoleh dalam pengukuran. Misalnya, kuantitas yang diperoleh dalam hasil pengukuran itu seperti massa, waktu, suhu, dan juga panjang. Nah, lalu yang kedua yaitu alat pengukur. Alat pengukur itu merupakan perangkat yang kita perlukan untuk melakukan suatu pengukuran. Misalnya kita melakukan pengukuran panjang. Nah, kita memerlukan alatnya yaitu seperti mistar, jangka sorong, atau meteran gitu. Oke, mari kita beralih ke selanjutnya, yaitu macam-macam alat ukur. Macam-macam alat ukur ini terdapat beberapa pengukuran, yaitu yang pertama pengukuran panjang, suhu, massa, dan juga waktu. Yang pertama mari kita membahas pengukuran panjang. Pengukuran panjang ini terdapat beberapa alat-alat yang kita dapat gunakan untuk mengukur panjang suatu benda, yaitu yang pertama salah satunya itu mikrometer siklup, yang kedua mistar, dan yang ketiga jangka sorong. Untuk mikrometer siklup dan jangka sorong ini kita akan bahas pada cara pengukurannya di bagian poin yang keempat. Oke, yang kedua yaitu pengukuran massa. Pengukuran massa ini sama dengan kita mengukur berat suatu benda. Nah, dalam mengukur massa ini terdapat beberapa alat-alat yang kita dapat gunakan untuk mengukur benda. Alat yang pertama yang dapat kita gunakan untuk mengukur massa suatu benda yaitu neraca 3 lengan yang kita lihat seperti gambar paling ujung kiri ini, paling pertama ini, dan dalam ini. Lalu dalam neraca 3 lengan ini dia terdapat beberapa bagian-bagiannya sendiri, yaitu kita dapat melihat itu penunjuk angka 0, lengan, beban, siklup untuk menyetir keseimbangan, serta piringan tunggal. Oke, alat yang kedua yaitu yang dapat kita gunakan untuk mengukur massa suatu benda yaitu neraca 2 lengan. Lalu selanjutnya lagi neraca digital yang sudah dimodifikasi sehingga lebih maju dan lebih praktis untuk kita gunakan. Lalu ada juga tambahan seperti timbangan yang kita biasa gunakan di pasar-pasar itu untuk menimbang massa suatu benda atau mengukur massa suatu benda. Yang ketiga, pengukur waktu. Untuk mengukur waktu, waktu yang merupakan hal yang terkait penting yang memang selalu terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita memerlukan alat untuk mengukur waktu itu. Nah, terdapat 3 alat yang saya paparkan ini, yang saya materikan ini, yaitu yang pertama jam tangan yang kita pakai tiap hari sebagai aksesoris sehingga kita dapat melihat waktu. Lalu yang kedua stopwatch jarum, dan yang ketiga stopwatch digital yang sudah semakin maju.
Yang keempat yaitu pengukur suhu. Pengukur suhu ini tidak selamanya untuk mengukur suhu tubuh manusia saja, tetapi untuk mengukur suhu ruangan juga. Oke, yang pertama yaitu humidity meter. Humidity meter ini itu merupakan alat yang biasa dipakai untuk mengukur kelembaban, aliran udara dan tingkat suhu suatu zat. Yang kedua yaitu termometer alkohol. Alat ini yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh seseorang, yang mana dapat kita lihat pada gambar ini. Bagian luar itu terdapat kaca dengan di dalamnya garis yang berwarna merah itu mengandung alkohol. Nah, isi termometer alkohol ini yang kurang beracun dan juga cepat menguap. Kelebihan dari termometer ini adalah dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Namun, termometer alkohol ini hanya bisa mengukur suhu sampai dengan 78 derajat Celcius. Alat yang ketiga yaitu data laser temperatur. Alat mengukur ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban yang relatif di lingkungan alam. Di lingkungan dalam, misalnya sebuah ruangan dengan menggunakan sensor. Alat ini dapat mengukur suhu dan kelembaban secara otomatis dan menyimpannya dalam bentuk data yang berada di dalam alat tersebut. Oke, selanjutnya kita masih dalam bab pertama yaitu pengukuran. Kita masuk ke dalam poin ketiga yaitu sistem satuan. Oke, sistem satuan ini atau sistem satuan internasional yang dalam bahasa aslinya itu bahasa Prancis bisa disebut dengan Sistem Internasional des Unités atau bisa disingkat dengan SI, merupakan bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Nah, SI ini terdapat dua hal penting yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Oke, besaran pokok ini terdapat beberapa besarannya seperti mulai dari panjang dengan satuan SI-nya meter, yang kedua massa dengan satuan SI-nya kilogram, yang ketiga waktu dengan satuan SI-nya sekon, yang keempat kuat arus listrik dengan satuan SI-nya ampere, lalu yang kelima suhu mutlak dengan satuan SI-nya Kelvin, lalu yang keenam intensitas cahaya dengan satuan SI-nya candela, lalu yang ketujuh jumlah zat dengan satuan SI-nya mol. Selanjutnya itu besaran turunan. Apakah besaran turunan itu seperti ya? Kata turunan itu, besaran turunan itu yang diturunkan dari besaran pokok ini. Misalnya seperti luas dengan satuan SI-nya meter kuadrat, lalu volume dengan satuan SI-nya meter kubik, yang ketiga massa jenis dengan satuan SI-nya kilogram per meter kubik, lalu keempat kecepatan dengan satuan SI-nya meter per sekon, lalu yang kelima percepatan dengan satuan SI-nya meter per sekon kuadrat, lalu yang keenam gaya dengan satuan SI-nya Newton, lalu yang ketujuh usaha dengan satuan SI-nya joule, lalu yang kedelapan yang terakhir yaitu daya dengan satuan SI-nya yaitu watt. Selanjutnya lagi kita masih dalam bab pertama yaitu pengukuran dengan poin keempat yaitu cara menghitung jangka sorong dan mikrometer sikrup. Nah, bagaimana cara menghitung jangka sorong dan mikrometer sikrup tersebut? Yang pertama mari kita lihat jangka sorong ini. Seperti yang pada gambar yang terlampir ini ya. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian-bagiannya. Yaitu mari kita lihat rahang bawah. Rahang bawah ini terdapat rahang tetap bawah dan juga rahang sorong bawah. Lalu rang atas yang mana terdapat rang tetap atas dan juga rang sorong bawah. Ada juga tombol pengunci, lalu skala utama, skala Nonius dan juga tangkai ukur kedalaman. Nah, fungsi-fungsi dalam jangka sorong ini juga terdapat beberapa fungsinya tersendiri, yaitu mari kita lihat rahang bawah ini. Rahang bawah ini yang mana rang tetap dan juga rang sorong bawah ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, lalu yang kedua, rang tetap atas dan juga rang sorong atas itu digunakan untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin, pipa atau koin. Seperti itu, atau mungkin bahkan jari kita kan lingkaran. Kita bisa menggunakan jangka sorong ini untuk mengukur ya diameter benda. Lalu yang ketiga, kita lihat paling ujung ini yang kayak lidi ini, paling ujung ini yang kayak tangkai ini. Nah, seperti namanya, tangkai ukur kedalaman. Nah, dia berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda, seperti kedalaman tabung, kedalaman lubang yang kecil, atau bahkan mungkin kedalaman dari tutupan ballpoint. Oke, mari kita lihat contoh soalnya.
contoh soalnya diketahui skala utamanya 0,3 cm dari gambar tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan skala utama dari jangka sorong? Skala utama yang kita dapat dari jangka sorong ini, kita memperhatikan garis atau angka sebelum angka 0 skala nonius yang berada di bawahnya. Nah, diketahui gambar di sini angka skala utama sebelum angka 0 skala nonius yaitu 0,3 cm, maka didapatkanlah skala utama dari gambar ini yaitu 0,3 cm. Selanjutnya lagi skala nonius. Skala nonius hasilnya sama dengan 5. Nah, bagaimana kita cara mendapatkannya? Yaitu kita mencari skala nonius ini yang berhimpitan atau bergaris lurus dengan skala utama dari bagian atasnya itu. Nah, di sini kita mendapatkan angka 5 ini. Di sini garis nonius kelima tepat berhimpit dengan garis dari skala utama. Lalu yang ditanya, bagaimanakah hasil pengukuran dari gambar tersebut? Yaitu bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil pengukurannya yaitu dengan menjumlahkan dari skala utama ditambahkan dengan skala nonius yang dikalikan dengan 0,1 cm. Oke, selanjutnya lagi 0,3 ditambahkan 5 kali 0,1 dengan hasilnya yang didapatkan yaitu 0,8 cm. Oke, soal yang kedua, kita menentukan hasil perhitungan akhir dari pengukuran di atas dalam satuan milimeter. Tadi itu soal sebelumnya satuan cm, sekarang satuan milimeter. Nah, diketahui skala utamanya itu 11 mm dengan skala nonius itu 6. Hasil pengukurannya itu didapatkan dengan skala utama ditambahkan dengan skala nonius dikalikan dengan 0,01 mm. Dengan 11 ditambahkan dengan 0,06 mm. Lalu hasil yang didapatkan dari pengukuran benda ini dalam gambar ini yaitu 11,06 mm. Oke, sekian dari jangka sorong ini. Mari kita beralih ke mikrometer sekrup. Oke, lanjut. Alat untuk mengukur panjang suatu benda yaitu yang keduanya yaitu mikrometer sekrup. Nah, dalam mikrometer sekrup ini dari cara untuk kita menghitungnya itu pertama-tama kita perlu mengetahui bagian-bagian dalam mikrometer sekrup ini. Nah, beberapa bagian-bagian tersebut diantaranya landasan, ada juga sekrupnya, skala utama yang berada pada lingkungan mikrometer, dan juga skala nonius di belakangnya itu timbal dan juga roda bergerigi. Nah, skala utama ini kita dapatkan, skala utama yang berada pada lengan mikrometer ini didapatkan dengan kita mencari angka yang berdekatan dengan selubung luar atau skala nonius, garis yang berdekatan dengan skala nonius. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui skala nonius dari mikrometer sekrup ini? Yaitu kita dengan mencari garis yang berhimpit atau garis yang selurus dengan garis yang garis mendatar daripada garis skala utama. Lalu kita kalikan dengan 0,01 mm. Lalu yang ketiga, hasil pengukuran dari benda yang diukur ini diperoleh dengan menjumlahkan antara skala utama dan skala nonius yang tadi. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu skala utama itu 3,50 mm dikalikan dengan dijumlahkan dengan skala nonius 0,27 sehingga didapatkan hasil 3,77 mm. Soal yang kedua yaitu skala utama diketahui 3,00 mm dengan skala nonius yaitu 0,22 mm. Lalu hasil pengukuran ditambahkan kedua angka tersebut sehingga mendapatkan hasil 3,22 mm. Nah, mari kita masuk ke bab kedua yaitu angka penting. Nah, angka penting, apakah itu angka penting? Apa yang dimaksud angka penting? Apakah sebuah angka yang penting atau seperti apa? Oke, karena itu mari kita mendalami angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting atau significant figures. Nah, angka penting ini dalam konteks pengukuran dan perhitungan, ia merujuk pada digit-digit tertentu dalam suatu angka yang memiliki signifikan atau kegunaan khusus dalam pemakaiannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan pengertian angka penting yaitu angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan satu angka di bagian akhir yang dinamakan dengan angka taksiran. Lalu yang kedua, dalam angka penting ini kita tidak selamanya harus menulisnya saja.
Tetapi seperti yang diketahui juga terdapat angka taksiran dan juga angka pentingnya tersendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui aturan-aturan penulisan dalam angka penting. Yang pertama, aturan pertama yaitu semua angka bukan 0 itu termasuk dalam angka penting. Contohnya itu seperti 425,358, 425,358. Dari 6 angka tersebut tidak terdapat angka 0 sehingga 1 2 3 4 5 6 ini termasuk dalam 6 angka penting. Lalu yang kedua yaitu 261,3 yang mana terdapat angka 0 sehingga terdapat 4 angka penting. Aturan yang kedua yaitu angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya itu 2,50,024. Nah, angka 0 ini, contoh angka 022 ini dia terletak di antara angka bukan 0 yaitu angka 5 dan 2. Sehingga angka 0 ini juga termasuk angka penting. Yang mana total angka penting dari 250,024 ini yaitu 6 angka penting. Contoh selanjutnya yaitu 83,00006. Nah, angka 330 ini dia berada di antara angka bukan 0 yaitu angka 3 dan juga angka 6 sehingga semua angka ini termasuk dalam angka penting yang didapatkan 6 angka penting. Contoh yang ketiga yaitu pada angka desimal kurang 1 misalnya 0,0,0, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Nah, contohnya 0,045. 0,045 ini dia sudah masuk dalam angka 0 desimal kurang 1 yang mana 0, nah angka 0 sebelum dan sesudah koma ini bukan termasuk angka penting sehingga 0,0 ini bukan termasuk angka penting yang mana angka 4 dan angka 5 itu merupakan angka penting sehingga didapatkanlah angka penting dari angka tersebut yaitu 2 angka penting. Lalu selanjutnya lagi 0,000609 yang mana angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting sehingga angka 0,0000 itu dia bukan termasuk angka penting sehingga didapatkan angka 609 itu termasuk 3 angka penting. Oke, aturan keempat yaitu pada angka desimal yang lebih dari 1 contohnya 2, 1, 3, 4, 5, atau sama dengan 1. Angka 0 sesudah koma merupakan angka penting. Yang mana pada aturan angka penting yang keempat ini dapat kita lihat contoh yaitu yang pertama 2,000 yang mana angka 0 sesudah koma merupakan angka penting. Nah, angka 0 sesudah koma ini terdapat 3 angka 0 termasuk angka 2 ini sehingga dapat didapatkan jumlah angka penting dari angka tersebut yaitu 4 angka penting. Selanjutnya lagi 1,400 yang mana angka 0 sesudah koma merupakan angka penting sehingga 1400 termasuk dalam angka penting didapatkan 4 angka penting. Aturan kelima dalam penulisan angka penting yaitu angka 0 yang terletak di belakang misalnya atau di kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 termasuk angka penting misalnya 1,00. Nah, dia kan terletak di kanan atau di belakang angka bukan 0 yaitu angka 1 sehingga 1100 ini termasuk dalam angka penting yang mana didapatkan 3 jumlah angka penting 3 AP 3 angka penting. Lalu selanjutnya lagi 0,0200 yang mana kenapa disebutkan hanya 3 AP saja sedang lalu 02 di depannya bagaimana? 02 di depan ini karena sebelum kita lihat di aturan sebelumnya yaitu aturan ketiga angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Nah, di sini angka 0, pada aturan kelima ini angka 0,0 ini dia bukan termasuk angka penting karena dia berada di antara sesudah dan sebelum koma desimal koma yang kurang 1. Oke, lalu selanjutnya lagi 200 ini termasuk dalam angka penting karena dia berada di belakang atau di kanan angka bukan 0. Contohnya 2, 0, sehingga diperolehlah 3 angka penting. Lalu selanjutnya aturan ke-6 dalam
dalam berbagai bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya itu harus ditulis dalam bentuk penulisan ilmiah. Karena kenapa? Dia harus ditulis dalam bentuk penulisan ilmiah atau yang bisa disebut dengan notasi ilmiah, karena agar memudahkan kita untuk membaca angka yang terlalu besar atau angka yang terlalu kecil. Contohnya yang pertama yaitu 490 dengan nolnya, yaitu 0 sampai 9 kali. Nah, angka tersebut kita ubah dalam bentuk penulisan ilmiah, yaitu notasi ilmiah, sehingga menjadi 49 kali 10 pangkat 10. Selanjutnya masih dalam bab yang sama, yaitu angka penting, dengan poin ketiga yaitu aturan berhitung dalam angka penting. Nah, aturan berhitung dalam angka penting ini terdapat beberapa hal, yaitu mulai dari penjumlahan angka penting, pengurangan angka penting, pembagian angka penting, dan perkalian angka penting. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan angka penting. Nah, hasil penjumlahan dalam angka penting ini hanya boleh menghasilkan satu angka taksiran, yang mana banyaknya angka penting pada hasil penjumlahan ditentukan oleh bilangan paling sedikit di belakang koma. Contohnya 85,6 dijumlahkan dengan 13,21, yang mana kita perlu ketahui dalam penjumlahan atau pengurangan bilangan koma ini, dalam koma dua bilangan yang dijumlahkan ini harus sama bila dalam bentuk penjumlahan berekor seperti ini. Lalu didapatkanlah hasil 98,81, yang mana hasil penjumlahannya yaitu 98,8, karena hanya mengandung satu angka taksiran, yaitu 8. Selanjutnya lagi pengurangan. Hasil pengurangan dengan menggunakan angka penting ini hanya boleh menghasilkan satu angka taksiran, yang mana banyaknya angka penting pada hasil pengurangan itu ditentukan oleh bilangan paling sedikit di belakang koma. Contohnya yaitu 468,35395 dikurangi 415,21, yang mana hasilnya itu hasil yang didapatkan yaitu 53,185. Selanjutnya lagi perkalian pada angka penting. Nah, dalam perkalian angka penting, hasil perkaliannya ditulis sebanyak jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau yang dibagi. Nah, contohnya itu 63,2 dengan 3 angka penting dan 3,5, yaitu 2 angka penting. Nah, 2 angka penting ini kan angka penting yang paling sedikit kan jumlahnya, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 221,20, yang mana hasil perkaliannya ditulis 220, yang mana hanya mengandung 2 angka penting. Seperti yang diketahui bahwa jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau dibagi. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu notasi ilmiah. Nah, dalam notasi ilmiah ini, apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah, mari kita kupas secara lanjut. Nah, notasi ilmiah ini atau dalam bahasa Inggrisnya scientific notation, yang biasa diberi tanda STI, merupakan sebuah cara penulisan nomor untuk mengakomodir nilai-nilai yang terlalu kecil atau yang terlalu besar agar bisa ditulis dan dipahami dengan mudah dalam notasi desimal standar. Dalam notasi ini juga mempunyai rumusnya loh. Nah, rumusnya itu seperti A, titik dikalikan dengan 10 pangkat N, dengan A itu yaitu bilangan asli, bukan 0, dengan biasanya angka 1 sampai 10, sedangkan N merupakan eksponen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ataupun notasi ilmiah ini banyak juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya khususnya para peneliti itu yang mengukur suatu benda yang memiliki nilai yang sangat besar ataupun sangat kecil. Nah, angka-angka yang sering muncul banyak yang ditampilkan dalam notasi ilmiah. Massa bumi yaitu 5.972.400.000 sampai 9 kali, sampai 24 kali kilogram, yang dalam notasi ilmiah ditulis menjadi 5,9724 kali 10 pangkat 24. Nah, bagaimana contoh soalnya?
Mari kita lihat satu soal notasi ilmiah ini. Yang pertama yaitu berat bumi. Diketahui berat bumi adalah 5,800 kilogram. Nah, bagaimana bentuk tulisan berat bumi dalam notasi ilmiah? Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita memilih bentuk yang merupakan bilangan asli yang nantinya akan menjadi lambang bilangan tersebut, yang mana bilangan asli yang diketahui yaitu 5,88. Nah, yang langkah kedua yaitu kita menghitung jumlah angka nol di belakang koma. Jika bentuk tersebut menjadi 5,88, ada 24 angka yang artinya pangkat pada notasi ilmiah nantinya adalah 24. Jadi, berat bumi dalam penulisan notasi ilmiah adalah 5,88 kali 10 pangkat 24 kg. Oke, contoh soal yang kedua yaitu kita menuliskan 0,00067 dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu kita menentukan bilangan aslinya, yang mana kita mendapatkan bilangan asli dalam bentuk ini yaitu 6,7, karena angka ini berada di antara 0,1 yang mana merupakan angka desimal. Artinya pangkatnya nanti akan berupa bilangan negatif. Nah, yang kedua kita menghitung ada berapa banyak angka di depan koma dari 6,7. Dari angka di depan koma dari 6,7 bilangan asli. Nah, yang kita dapatkan itu 5, sehingga pangkatnya nanti adalah negatif 5. Sehingga sehingga penulisan dalam bentuk notasi ilmiah yaitu 6,7 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 5. Oke, contoh yang ketiga. Kita lihat contoh yang ketiga yaitu tuliskan bilangan 2,8 kali 10 pangkat 5 dalam bentuk koma. Kita perlu langkah yang pertama yaitu geser koma 5 ke kanan, yang artinya angka 28 akan mendapatkan tambahan 4 angka 0 di belakangnya. Lalu satu geseran lainnya adalah untuk menghilangkan koma di antara 28. Jadi 2,8 dikalikan dengan 10 pangkat 5 dalam bentuk umum yaitu 280.000. Nah, itu saja, sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya, penjelasan materi dari saya terkait dengan pengukuran dan juga angka penting. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Dan juga terima kasih karena sudah setia mendengarkan apa yang saya paparkan dari awal sampai akhir ini. Saya Katrina Mendoka, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sekian.